Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alvin Mahendra dengan NIM 21171030144 dari prodi TIP, yaitu dari kelas TIPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Kurniawan dengan nomor NIM 2117 1030 102 dari kelas TIPB. Di sini kami akan menjelaskan mengenai produk biotransformasi kami, yaitu pembuatan antibiotik dari jamur Penicillium chrysogenum. Mari kita mengenal apa sih itu antibiotik. Antibiotik adalah bahan-bahan bersumber hayati yang pada kadar rendah dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Penisilin merupakan salah satu jenis antibiotik yang dihasilkan oleh Penicillium. Penisilin merupakan kelompok antibiotik yang ditandai oleh adanya cincin belaktam dan diproduksi oleh berbagai jenis jamur eukariotik, yaitu dari jenis Penicillium aspergillus serta oleh beberapa prokariotik tertentu. Sifat unik pada masing-masing penisilin ditentukan oleh adanya rantai samping yang berbeda-beda. Secara kimia, penisilin digolongkan ke dalam antibiotik belaktam. Penisilin diproduksi oleh beberapa jenis jamur, antara lain Penicillium notatum, Penicillium chrysogenum, dan lain sebagainya. Penicillium chrysogenum adalah salah satu mikroorganisme yang penting dalam bidang industri, terutama dalam menghasilkan penisilin, yang merupakan salah satu antibiotik komersil yang utama. Penisilin aktif melawan pertumbuhan banyak spesies bakteri, terutama bakteri yang bersifat gram positif maupun bakteri gram negatif. Penisilin yang efektif terhadap bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif mempunyai spektrum luas atau broad spectrum. Untuk penjelasan yang kedua, yaitu deskripsi jamur. Jamur sangat memerlukan bahan makanan yang berbentuk zat organik selain faktor atau keadaan lingkungan tertentu, seperti suhu dan pH. Jamur diketahui tidak berklorofil dan tidak mampu mensintesiskan makanan sendiri, sehingga bersifat heterotrof. Jamur tergolong dalam 4 divisi, yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Jamur yang kami gunakan dalam produk kami yaitu Penicillium chrysogenum. Penicillium memiliki ujung conidiover yang tidak melebar melainkan bercabang-cabang dengan deretan conidim. Kelompok ini meliputi garis yang membentuk conidium dengan struktur yang disebut penicillus. Penicillium chrysogenum merupakan kapang atau jamur yang sangat penting dalam industri fermentasi untuk menghasilkan penisilin. Klasifikasi Penicillium chrysogenum antara lain: Penicillium chrysogenum berasal dari filum Ascomycota. Klasifikasi Euscomycota, ordo Eurotiales, familia Trichomycota, genus Penicillium, dan spesies Penicillium chrysogenum. Untuk ciri-ciri spesifik Penicillium adalah hifa bersekat atau septet. Mesothelium bersabang, biasanya tidak berwarna. Conidiovora bersekat atau septet dan muncul di antara permukaan yang berasal dari hifa di bawah permukaan hifa. Permukaan hifa bercabang atau tidak bercabang. Kepala hifa yang membawa spora berbentuk seperti sapu dengan mata muncul dalam kelompok conidium berbentuk rantai karena muncul satu persatu dari mata. Conidium pada waktu masih muda berwarna hijau, kemudian berubah menjadi kebiruan. Koloni Penicillium chrysogenum tumbuh baik pada medium diameter mencapai 4-5 cm dalam waktu 10 hari dengan suhu 25 derajat Celcius. Memiliki permukaan seperti kapas dan berwarna hijau kekuning-kuningan atau hijau agak
biru pucat. Sedangkan bila berumur tua, warna akan semakin gelap. Koloni Penicillium chrysogenum tumbuh secara cepat di atas medium standar pada 25 derajat Celcius. Dan pada sobek edge agar KIA menghasilkan blue green conidium. Sekarang saya akan menjelaskan syarat pertumbuhan dari jamur Penicillium chrysogenum. Yang pertama yaitu tersedianya nutrien. Yang kedua, tersedianya air. Karena air sangat vital, artinya bagi kehidupan mikroorganisme, karena semua aktivitas metabolisme terjadi dalam substrat yang mengandung air bebas. Yang ketiga, suhu. Suhu optimum untuk produksi penisilin oleh Penicillium chrysogenum dan kapang lainnya dalam memproduksi penisilin berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius. Yang keempat, adanya oksigen. Jumlah oksigen yang kurang dari kebutuhan minimal akan menghambat pertumbuhan sel dan sintesis produk. Volume penyerapan oksigen minimum dalam fermentasi penisilin berkisar antara 0,4 sampai 0,8 m/L. Yang kelima, konsentrasi ion hidrogen atau pH. Dalam biakan fungi dapat tumbuh pada pH 2-3 dan beberapa cenderung masih aktif pada pH 9 atau lebih. Dan yang keenam, adanya komponen penghambat mikroba lainnya. Misalnya Penicillium chrysogenum dengan memproduksi penisilin, aktivitas penisilin dari Penicillium chrysogenum mampu menghambat bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme reaksi dari pembuatan antibiotik dari jamur Penicillium chrysogenum. Produksi penisilin oleh jamur Penicillium chrysogenum terjadi selama fase stasioner sehingga dikenal sebagai metabolit sekunder. Dalam metabolit sekunder ini terdapat dua fase. Yang pertama, fase pertumbuhan atau tropofase, dan yang kedua, fase pembentukan produk atau idiofase. Kebanyakan produk produksi setelah pertumbuhan masuk dalam fase stasioner. Menurut Schleger, produksi penisilin dengan Penicillium chrysogenum berlangsung dari 0 sampai 140 jam atau sekitar 5 sampai 6 hari. Fase pertumbuhan Penicillium chrysogenum mempunyai jangka waktu sekitar 40 jam. Selama waktu tersebut, medium akan digunakan untuk pembentukan massa sel. Selanjutnya, setelah 40 jam, medium digunakan untuk produksi penisilin. Tahap produksi penisilin dapat diperluas dari 120 jam sampai 180 jam apabila digunakan penambah nutrien seperti glukosa dan nitrogen dalam berbagai komponen medium kultur. Penisilin yang dihasilkan oleh Penicillium chrysogenum merupakan hasil metabolit sekunder yang bersifat ekstraseluler. Penisilin yang akan dikeluarkan dari sel dan terakumulasi di dalam medium fermentasi, sehingga perlu dilakukan purifikasi. Untuk nilai tambah produk antibiotik penisilin yang pertama, antibiotik penisilin lebih mudah digunakan dan dikonsumsi karena berupa bentuk tablet, kapsul, maupun sirup. Yang kedua, keamanan produk antibiotik penisilin terjaga sehingga manfaat yang diberikan tetap terjamin hingga ke tangan konsumen. Yang ketiga, penisilin mempunyai spektrum yang luas, aktif terhadap bakteri gram positif, dan mempunyai toksisitas yang rendah, sehingga penggunaan penisilin G dengan dosis tinggi tidak menyebabkan alergi. Keberadaan gen yang berperan pada proses biosintesis penisilin dipercaya sangat penting untuk organisme penghasil, sehingga dapat bersaing dengan organisme lainnya. Namun, molekul ini kemungkinan juga berperan dalam proses signaling.